Oke, Vario 110 karburator. Ini kepunyaan tetangga sebelah. Singkat cerita, beliau baru saja beli motor second ini. Terus saat beliau berangkat bekerja, motor ini ditaruh di bengkel ya, terdekat sama kerjaan beliau. Ya nggak masalah ya, walaupun nggak di saya, terserah, itu selera masing-masing. Akhirnya ada perbaikan beberapa part ya, tetapi beliau belum puas dengan hasil kerja dari bengkel tersebut. Baru 3 hari setelah masuk bengkel, masuklah ke saya ya, dibawa ke tempat saya. Untuk kronologinya, motor ini saat baru dibeli, ini motor itu tarikan enak ya. Kalau sudah enak ngapain ya dibawa ke bengkel ya. Kalau zaman dapet motor second itu sudah enak, wis ganti aja olinya ya. Nanti kalau memang ada kendala baru dibawa ke bengkel. Memang beberapa orang itu terkadang itu dimasukkan aja bengkel, disuruh ngecek apa saja yang rusak ya. Itu yo ada yang seperti itu ya. Kalau saya sih pribadi, kalau sudah enak ya wis dibawa aja dulu. Kalau ada kendala itu baru kita melakukan perbaikan di bengkel. Oke. Untuk bagian mesin coba kita lihat. Menurut saya enak ya. Beliau mengeruhkan beratnya sama ini loh, getar. Nah ini getar, ini getar motornya, getar ya, krek gitu. Enak ya, hidupnya enak. Oke, saya tanyakan kepada beliau apa saja yang diganti ya. Ini ada penggantian part di bagian sini ya. Saya belum cek. Cuman kemarin dikasih lihat untuk bagian fotonya. Kayaknya sih as ini, as bagian puli belakang. Dan ini kita lihat ya, bunyi kayak gini ya. Nah, ini pun seret banget ini. Ini berat ini. Otomatis lajunya juga berat bosku. Tentu saja beliau mengeluhkan kalau motornya berat ya setelah diperbaiki. Tapi kenapa nggak dikembalikan saja ya kepada bengkel tersebut dan minta garansi ya. Padahal masih 3 hari ya. Sudah saya sarankan dan sudah saya sarankan begitu. Katanya beliau wis sudahlah jangan perbaiki gitu. Oke ya, langsung saja kita bongkar ini dulu. Oke, ini sudah saya bongkar. Dan waduh, ini gimana ini bosku ya. Ini konsepnya gimana ini bosku ya. Ini kok kosong ya. Ini kan harusnya ada bearingnya. Dan lihat ini bagian sini. Nah, gerus ya, ini ya, kena di bagian mangkoknya, sampingnya ini. Tuh. Waduh, ini gimana ini? Gak habis pikir ini ya. Di luar nurul ini. Waduh. Ini harusnya ada bearingnya ini. Kok bisa ya kayak gini ya? Ini lihat banyak gram ini. Ini banyak gram di sini. Kecil-kecil. Ini kalau nggak ada bearingnya ya, saat dipakai, untung saja nggak jebol bosku ya. Ini kalau sampai jebol meledak gimana ini bosku? Nah ini kita harus hati-hati bosku ya, dan teliti kalau bekerja bosku ya. Aduh, ini lihat bosku. Apa ini? Kenapa ada seperti ini? Dan di sini
seandainya ini lepas ya bearing ya, pasti di sini ada. Ini nggak ada ini. Waduh, konsepnya ini gimana ini? Oke, selanjutnya ini bunyi kayak gini. Ini seret banget. Aduh, apa ini? Ada yang jatuh ini. Ini serpian apa ya? Di sini banyak gram, bosku. Banyak gram di sini. Kayak serpian ini, bosku ya. Iya, bosku, kelihatannya serpian ini, bosku. Tapi kok ada di belakang ya? Ini lihat ya, kelihatan pernya ini. Biasanya ada tutupnya. Kok ada serpian gini ya? Wah. Ini gimana ini konsepnya? Oke, saya lepas dulu untuk memastikan. Waduh, bosku, sampai gini, bosku. Aduh, ini kenapa ini, bosku? Ini tilas ya, bosku, bekas las-lasan ini, bosku. Waduh, lihat, bosku ya, ini bekas tilas ya. Di sini gerus, bosku. Ini gerus ini. Ini gimana ya? Aduh, gerus ini. Ini kena dari sini. Kena dari sini, samping ini. Wah. Ini juga habis ya ini ya, terkikis ya. Ini belum. Aduh. Ini kemungkinan bisa sembuh apa enggak ya? Nanti kalau saya perbaiki ya, bosku ya. Waduh, bosku, ini di ring, bosku. Padahal untuk standarnya memang nggak ada ring. Ada kemungkinan motor ini pecah ya, bagian crankcase-nya. Terus dilakukan pengelasan. Pada waktu dipasang ini kurang pas. Akhirnya di ring lah ini ya. Wah, ngoblak banget ini, bosku. Waduh, ini ngoblak banget ini. Aduh. Ini sakit tak berdarah ini, bosku. Ini oblak ya. Ini oblak ini. Rumah rollernya yang di bagian roller ini aman, cuman rollernya ini banyak yang rusak ini. Yang paling penting itu di bagian sini, bosku. Kita menghilangkan suara dengungan, dan ini menjadi faktor motor menjadi berat. Ini olinya sudah meluber ini. Aduh, ini konsepnya gimana ya? Saya agak bingung ini. Ini kalau saya perbaiki apakah bisa sembuh ya? Oke, ini sudah saya bongkar.
penampakannya seperti ini. Ini juga kena ya, kena ini bekas dilas juga. Ini kena ya, kena dari gigi ini ya. Jadi memang untuk gardan motor ini itu kelihatannya pernah ambrol. Nah ini ya, ini oblaknya, ini kita coba cek. Ternyata bukan bearingnya ini yang oblak, rumah dari bearing yang oblak ini. Parah banget. Ini agak seret dikit. Ini bearingnya semua itu kerasa ada seretnya. Nah ini ya, krek 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 gitu. Ini juga krek 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 krek. Ini coba saya cabut. Nah, mudah banget ya. Padahal untuk melepas bearing ini itu ada ekstra, yaitu dipukul atau di tracker. Ini kalau saya oblak-oblak gini nggak ada yang oblak, ini tasnya nggak oblak. Untuk giginya masih oke ya. Ya meskipun ada beberapa yang sudah aus, tapi masih bagus. Nah ini yang sudah parah ya. Ini gigi ini yang bagian tengah parah ini. Tuh. Ya ini parah ini. Dan untuk menanggulangi ini biar nggak nempel di bagian sini ya, ini saya tambahkan ring sebuah plat seng ya. Terus saya kancing sehingga ini nggak maju mundur. Ini awalnya tadi maju mundur gini ya, sehingga ini nempel di bagian sebelah kanan. Nah ini kita pasang aja seperti ini, seperti asalnya ya. Cuman nanti ada penambahan bearing di bagian tutupnya gitu aja. Karena yang pasti kalau posisi ini tanpa bearing sebelah sana, puli itu akan kerjanya goyang. Untuk bagian pulinya ini ada luka. Jadi percuma kalau diganti seal. Ini akan tetap bocor. Dan di sini saya tidak perlu mengganti karena beliau tidak menganjurkan untuk diganti. Dan untuk bagian kampas gandanya sudah tipis. Ini sudah diganjal, saya cek sudah diganjal di dalamnya, dan kelihatan di sini sama mangkoknya sudah jauh. Jadi harusnya diganti juga, tapi nggak ada penggantian di sini. Untuk bagian rollernya juga sudah peyang, banyak yang sudah nggak bundar lagi. Jadi di sini asnya tetap oblak. Maju mundurnya ke kanan ke kiri ya, maksud saya ke kanan ke kiri. Ini berkurang spelnya karena saya tambahkan ring di dalamnya. Kalau tadi kan ada ringnya, nah ini ya sebagai bantuan. Sebenarnya nggak usah ring, nggak ada masalah. Ini coba ya, ini coba saya pasang. Intinya ini puli saya tekan masuk sini.
Nah, ini nggak geser, nggak ada gesekan sama sekali. Tuh, nggak ada gesekan sama sekali. Jadi tanpa ring pun bisa ini. Nah, tanpa ring pun saya pasang bisa ini. Ini bearingnya, bearing tutup ya, bearing bak CVT. Ini kita ukur di sini. Nggak terlalu oplak banget, tapi memang nggak bisa pas ya, nggak bisa press gitu ya. Ini masih bisa muter. Nah, bearingnya masih bisa muter. Nanti bisa ditambahkan di sini karet atau apa. Ini di sini nanti ya, tinggal dimasukkan. Nyata tadi saya pasang, ini masih ada bunyi kasar. Jadi ada suara bearing ini. Ini bearing puli ini suaranya gledek-gledek. Nah, ada suara bearing puli. Oke, alhamdulillah sudah selesai dan ini sudah berkurang. Nah, kalau tadi kita tuntun aja ya, dituntun gitu ya, didorong, itu sudah bunyi krek getar ya, di seluruh area getar. Nah, ini sudah enteng, nggak seret lagi juga. Kalau untuk menghilangkan bunyi nggak bisa 100%. Karena ya sudah dilihat tadi ya, untuk penampakan semua partnya. Nah ya, jadi ini sudah ada bearingnya, juga ini tanpa ada ring ya. Ringnya saya ambil, saya sesuaikan seperti standarnya. Oke, sip. Sip, kelihatannya sudah enteng untuk motor ini. Jadi tadi penggantian di bearing ini ya, bearing puli ini sudah sering ya. Sudah sering terjadi suara kasar ya, kalau kita puter roda belakang sereng gitu ya, atau ngorok. Ini ya nyebabnya. Ini saya ambil, nggak saya pasang lagi karena nggak ada masalah, nggak nemper, nggak nabrak. Ini packingnya saya ganti juga. Ingat ya, ini di sini ada bos pinoknya ya, ada bos pinoknya. Jadi kalau hilang satu, coba carikan ya bosku ya, usahakan carikan. Sama halnya dengan di bagian CVT, kalau bos pinoknya hilang satu, coba usahakan carikan ya. Entah itu pakai plat atau apa, yang penting bisa center ya. Untuk olinya tetap saya ganti bosku ya. Dan untuk getarnya alhamdulillah sudah hilang, kelihatannya sudah enteng lagi. Nah ini kalau tadi roda belakang nggak bisa muter kayak gini, kalau posisi stasioner, sekarang sudah bisa, sudah kembali normal lagi ya. Ini nggak tahu ya kenapa kok bisa sampai bearingnya nggak dipasang, saya kurang tahu penyebabnya kenapa, atau lalai juga yang nggak tahu ya. Intinya gini bosku, tadi coba saya tanyakan untuk habisnya berapa di bengkel tersebut, dan saya ingin tahu untuk notanya, ternyata nggak dikasih nota, cuman dikasih habisnya totalnya sekian ya, kurang lebih hampir 290.000 kalau nggak salah, itu sama ganti oli. Oke ya, dari situ setelah itu saya dikasih video sama beliau, kok nggak dari tadi ya, sebelum pembongkaran itu saya dikasih video. Barangkali kalau saya lihat videonya mungkin saya nggak akan bongkar untuk bagian kardannya gitu loh ya. Jadi sesudah lihat video tersebut, ternyata bengkelnya sudah mengkonfirmasi kepada si owner kalau ini sudah pernah dilas ya. Tapi
sayangnya kenapa kok bearingnya di bagian bak itu sampai hilang, atau memang sengaja nggak dipasang, saya kurang tahu bosku ya, intinya gitu ya. Tapi kalau lupa pun nggak mungkin bosku ya, kalau lupa pun nggak mungkin, ini kemungkinan ya memang dibiarkan gitu aja ya. Nah itu dampaknya kalau nggak ada bearingnya di bagian sini, otomatis ngayun terus gini ya, ngayun ya. Meskipun yang bagian sana itu tadi kan asnya oblak banget ya. Nah kalau di sini ada bracketnya, otomatis suara tetap jadi halus ya, nggak kasar. Kalau tadi wis nabrak di sini bosku ya, pada waktu diajak jalan ya, apalagi pas disetek gini ya, gerak, mau didorong saja bunyi ya. Oke bosku ya, ini sudah selesai. Kalau menurut saya sudah enteng ya, sudah sip. Tinggal dikasihkan beliau dan bayaran bosku ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Oke, saya bawa jalan sebentar. Ini aman ya. Memang ada suara gardan ya, bunyi gardan seruing gitu. Tapi ini sudah aman, sudah enteng tarikan. Sip. Oke, jadi suara swing itu suara CVT, suara gardan ya bosku ya. Giginya sudah nggak beraturan ya, sudah waktunya ganti nih. Nah, halus ya.